Bisa nggak Bu? Bisa. Apakah itu memerlukan bantuan? Oh, nggak bisa. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas, Mas Dimas bisa dibikin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Baik Bu. Ya, alhamdulillah. Terus jaga kesehatan ya. Oh, izin Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, supaya kita fokus terlebih dahulu, Ibu ada satu permainan, kalian tebak kata baku dan non baku. Jadi Ibu menyebutkan dua kata, kalian langsung jawab aja. Contoh ya, Andre apa Antri? Andre, betul. Nah itu ya. Oke, siap ya. Ambulans atau ambulan? Ambulans. Betul. Atmosfer atau atmosfer? Atmosfer. Betul. Atlet atau atlet? Atlet. Betul. Andal atau handal? Handal. Andal. Handal. Apotek atau Apotek. Betul. Berpikir atau berpikir? Berpikir. Betul. Tepuk tangan semua. Oke, masih ada yang ingat materi kemarin nggak? Ibu jelasin tentang apa? Kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik Bu. Betul. Bisa disebutkan Mas Ibnu, unsur intrinsik itu kemarin ada apa aja? Ada 7. Yang pertama tema, Ya, kedua alur, ya, ketiga tokoh, ya. keempat penambahan, kelima gaya bahasa, 6 sudut pandang, dan yang terakhir ketujuh amanat. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ibnu. Nah, berhubung kita udah memahami dan kita sudah mendalami tentang unsur intrinsik ya, unsur yang ada dalam cerita. Sekarang kita masuk ke lebih dalam tentang menilai akurasi penggambaran masyarakat dan dinamika pemikiran tokoh. Jadi sebelum masuk ke menilai akurasi penggambaran masyarakat, kalian kan dari daerah yang berbeda-beda. Ya Bu. Nah, tiap daerah itu pasti punya budaya yang berbeda-beda, ya kan? Nah, dan itu membuat karakteristik masyarakatnya itu jadi beda. Contoh, misal yang tinggal di daerah pantai, karakteristik masyarakatnya kan dia lebih keras, mulai dari cara bicaranya, mungkin ini, dan kita orang yang mungkin kota, dia teriak-teriak itu termasuk dari karakterisasi akurasi penggambaran masyarakatnya gitu. Nah, jadi apa jadi gimana sih cara menilai akurasi penggambaran masyarakat? Cara menilai akurasi penggambaran masyarakat, kita bisa menilai dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Nilai itu ada nilai kelihatan nggak yang belakang? Ya Bu. Jadi Ibu jelasin ya, nilai moral itu yang berhubungan dengan aturan-aturan di sekitar masyarakat. Dan agama itu yang berhubungan dengan peraturan-peraturan di agama. Dia juga daerah kan budayanya tadi beda-beda ya, dan itu pasti memiliki peraturan nilai-nilai yang berbeda pula. Begitu pula dengan pendidikan. Nah, jadi ada cara menilai akurasi penggambaran masyarakat
Jadi bisa dilihat ekspresi itu yang utama ada biografi penulis, yaitu seperti latar belakang penulis, di mana penulis bersekolah, di mana penulis tinggal gitu, dan karakter masyarakat di sekitar penulis juga mempengaruhi sebuah cerpen tersebut, sebuah cerpen itu diciptakan. Jadi walaupun sebuah cerpen itu adalah hasil dari karangan atau hasil dari imajinasi penulis, sebuah cerpen itu pasti terinspirasi dari kehidupan nyata, misal dari pengalaman pribadi penulis sendiri atau pengalaman adik penulis, itu bisa dijadikan sebuah cerpen dan itu bisa kita gunakan untuk menilai akurasi penggambaran masyarakat dalam sebuah cerpen tersebut. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita akan masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya ada novel Siti Nurbaya ya. Ada yang tahu novel Siti Nurbaya itu bercerita tentang apa? Jadi novel, Ibu jelaskan lagi ya. Novel Siti Nurbaya itu bercerita tentang perjodohan secara paksa ya, kawin paksa. Nah, apa sih yang bisa kita nilai karakter penggambaran masyarakat di Siti Nurbaya ini? Di sana dia masih menerapkan bahwa menikah itu harus sesuai budayanya ya, harus selevel, sesuku ya gitu. Dan masyarakatnya itu masih mengenal sistem perjodohan. Kawin itu dijodohkan atau zaman sekarang itu istilahnya mak comblang ya. Ya. Nah, jadi itu karakter penggambaran masyarakatnya itu berarti ada di situ. Paham ya? Oke, next kita ke Mas Tom. Nah, dinamika pemikiran tokoh ini hampir mirip sama yang namanya watak. Jadi penulis itu pasti menciptakan sebuah tokoh dan si tokoh itu menjadi apa ya? Misal si penulis itu menceritakan sebuah cerita ingin mengkritik sistem pemerintahan. Dia menciptakan tokoh A untuk mengkritik pemerintahan itu melalui dialog-dialog yang diciptakannya, melalui dialog-dialog yang diungkapkan melalui si tokoh A tersebut. Paham ya? Oke. Jadi bentuk penggambaran dinamika pemain diungkapkan melalui tokohnya dalam sebuah cerita. Biasanya yang dijadikan ini itu tokoh utama gitu. Oh, sudah habis. Nah, jadi kemarin kan kita udah bahas tentang novel The Light. The Light itu Ibu kasih contoh ya biar kalian lebih paham. Novel The Light itu mungkin ada yang tahu itu apa sih karakter yang ada di novel The Light itu? Ada yang mau menjelaskan karakter atau penggambaran masyarakatnya dari salah satu? Tahu nggak? Dinamika pemikiran tokoh. Iya, boleh. Kalau dari yang saya baca, Ya. Ana berusaha memberikan amanat kepada pembaca atau penulis dengan mencurahkan pemikirannya bahwa jika kita melakukan kesalahan seperti yang dalam cerita itu hamil di luar nikah, Ya. untuk anak sekolah akan sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Betul. Hal ini akan berdampak negatif, apalagi jika salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab. Ya, betul. Mas Ibu. Nah, itu dinamika pemikiran. Jadi si penulis itu melalui tokoh anak itu mengkritik. Jangan sampai kalian yang masih sekolah itu terjerumus dalam seks bebas ya. Nah, sedangkan penggambaran masyarakatnya itu si tokoh anak itu kan usianya
menikah itu masyarakat relatif bisa biasanya apa ya? Iya, mengenai perawan tua lah itu. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, Ibu ada apa ya? Ibu jelaskan dulu di sini caranya. Ini ada 3 cerpen, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, 1, 2, 3. Nah, nanti kalian pakai HP untuk membarcode ini. Di barcode terus kalian kerjakan, kalian cari dinamika pemikiran tokoh sama penggambaran masyarakatnya. Paham? Oke, kalian bisa maju langsung aja Mas, satu kelompok 1. Nih. Jadi nanti kalian bisa kerjakan, kalian cari dinamika pemikiran tokoh sama keragaman masyarakatnya. Kemudian jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyain ke Ibu ya. Ya Bu, ya Bu. Baik Bu. Oke, ada yang mau perwakilan? Saya Bu. Ya, boleh nanti Ibu kasih hadiah. Ya apa Bu? Ada deh. Ayo, silakan maju. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat Buktiman Widianto. Saya akan menjawab yang tadi pertanyaan yang Ibu. Iya, Mas. Silakan. Tadi yang di-scan itu adalah tentang cerpen yang berjudul Tempoyak Pedas untuk Dewa Dapur. Ya. Kemudian jawabannya, kemudian yang dapat disimpulkan dalam cerpen tersebut adalah bahwa moral merupakan norma kesulitan yang diajarkan oleh setiap manusia agar kembali memanusiakan manusia tersebut. Ya, Dengan betul. langkah ini, efek diintegrasi akan mudah dihindari. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi ini kan masuk nilai moral ya yang tadi dibaca. Nah, untuk yang lain nanti langsung dikirim secara software aja. Dan Ibu tutup pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang unsur intrinsik Bu. Ya, betul. Apa yang dimaksud intrinsik? Bisa jawab? Unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Ya, betul. Jadi kita belajar secara mendalam, kita mengulas lagi tentang unsur intrinsik dan bagaimana cara kita menilai dinamika pemikiran tokoh dan